Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marcel. Hari ini akan memenuhi tugas, yaitu Bioetika Kristiani, dengan pandangan hukuman mati secara umum dan secara gereja. Tugas ini untuk bisa memenuhi kriteria penilaian dari Pak Greg. Terima kasih. Mari kita mulai. Apa itu tujuan hukuman mati? Soal nomor 1, tolong jelaskan. Di sini menurut saya dan menurut apa yang saya cari di internet, menurut perspektif internasional, ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk hidup. Lalu setiap manusia berhak atas hak hidup dan hak perlindungan hukum, dan tiada seorang pun yang dapat mencabut hukum itu atau hak itu. Dan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, hanya diperlakukan pada kejahatan yang kategori serius sesuai hukum yang berlaku. Jadi maksimal hukuman ya rasa-rasanya mungkin hanya penjara seumur hidup. Lalu, kepastian dalam hukum tertuju pada ketertiban. Di sini, pandangan yang melihat pidana, khususnya menurut Muladi, yaitu pandangan yuridis terhadap pidana mati dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seseorang atau penjahat, dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya. Ya, menurut Mulyadi memang benar hal ini. Hal yang dilakukan dengan kejahatan atau beban penderitaan yaitu harus dipertanggungjawabkan dengan apa yang sudah diperbuat. Yang kedua, dengan adanya pidana mati, diharapkan para penjahat menjadi takut dan tidak berani melakukan tindak pidana. Di sisi lain, aspek ketakutan, maka penjahat itu akan tahu kejahatannya macam apa yang dapat diancam pidana mati. Pasti akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan itu. Jadi setelah mendengar dari Mulyadi, hukuman mati menurut dia ada dua, yaitu membebankan suatu penderitaan yang pantas, dan yang kedua adalah apa yang sudah dia perbuat harus dipertanggungjawabkan dan resikonya pasti ada, yaitu dengan hukuman atau hukum mati. Sejarah hukuman mati saya ambil singkat saja. 1890 tahun lalu, seorang narapidana penjara Auburn di New York, Amerika Serikat, bernama William Kemmler, menjadi orang pertama yang dieksekusi mati dengan kursi listrik. Ya, jadi William Kemmler itu dieksekusi di kursi dengan diikat oleh listrik yang sedang menyala. Hal itu disebut dengan penyiksaan, lalu dia akan mati dengan tegangan listrik. Ia berpikir mengeksekusi tahanan dengan listrik akan lebih manusiawi daripada hukuman gantung, dan menguji teorinya dengan percobaan ke hewan liar berbekal serangkaian laporan hukuman gantung yang gagal di Amerika Serikat. Lalu komisi ini diketahui aktivis hak manusia Albert Thomas Gary dan pengacara politikus New York Motherwell dan Southwick untuk menyelidiki cara eksekusi yang lebih manusiawi. Dari pernyataan tersebut, hal ini merupakan sama saja, yaitu dengan hukuman mati, tetapi hal ini ada unsur yaitu menyiksa terlebih dahulu, lalu dihukum mati. Lalu berkembangnya waktu, alat-alat hukuman mati, lalu cara-cara menghukum mati itu sangat berkembang dan tetap
yaitu sangat-sangat menyiksa bagi orang-orang yang sedang dihukum mati, karena dia tidak langsung dihukum mati, tetapi dia beberapa negara yang menyiksa terlebih dahulu lalu dihukum mati. Banyak contoh yang sudah berkembang yaitu untuk hukuman mati. Lalu pandangan pribadi saya tentang hukuman mati, menurut saya dalam peristiwa hukuman mati mencerminkan kegagalan dari suatu pemerintahan, khususnya negara hukum, dalam membidik rakyat yang juga gagal menahan diri untuk berbuat salah dan kegagalan semasa hidupnya. Tetapi dasar religius dan moralitas agama mengatakan bahwa hak prerogatif manusia adalah melaksanakan hak-haknya semasa hidup, khususnya dalam kematian. Bahkan secara naluri kematian manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, dalam hal ini hak prerogatif untuk menciptakan dan manusia mati itu adalah hak Tuhan. Jadi manusia tidak bisa menghakimi orang itu akan mati atau akan dihukum mati. Lalu saya akan menguatkan dengan dasar gereja, yaitu gereja menolak hukuman mati. Hukuman mati pandangan untuk menolak hukuman mati dari magisterium gereja, mulai dari Alkitab, kitab suci, dan dari pengalaman sejarah umat-umat Allah selama ribuan tahun, membela hidup sejak saat perkandungan sampai kematian, dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai citra Allah, yaitu Kejadian bab 1 ayat 26. Hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan Allah. Katekismus Gereja Katolik 2258 mengatakan hal itu. Dari pernyataan ini, saya menjamin Gereja Katolik, gereja khususnya menginginkan bahwa keutamaan manusia menjadi nilai yang berarti bagi Allah dalam karyanya menciptakan manusia saat dalam kandungan hingga kematian natural. Perspektif yang memberi arah dalam kematian manusia salah satu bentuk visual bagi kehidupan untuk selalu melakukan kebaikan yang sesuai dengan keteladanan Allah sendiri. Karya, ciptaan, bahkan penantian manusia untuk berhadapan dengan Allah sudah menjadi rencana keilahian sendiri. Maka hak prerogatif untuk menciptakan dan mengambil manusia sendiri adalah hak Allah. Jadi manusia tidak berhak untuk bisa menghukum mati. Dan itu pendapat saya untuk tugas ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton atau melihat. Terima kasih, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat malam. Berkah dalam.